Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Seni Channel ya. Siang ini kita akan membahas budak janggotan mengajari syahadat bagi ahli kitab ya. Ahli kitab ini orang yang mempelajari Taurat dan Injil. Kalau ada orang Islam ini mempelajari Taurat dan Injil, berarti dia ini adalah orang Islam yang ahli kitab. Jadi ahli kitab yang beragama Islam ya. Kalau ada ahli Taurat dan Injil beragama Nasrani, berarti dia ahli kitab yang beragama Nasrani. Kalau ada ahli kitab orang belajar Taurat dan Injil beragama Yahudi, berarti dia ahli kitab yang orang yang mempelajari Taurat dan Injil yang beragama Yahudi. Itu ya, kita ulangi. Lalu bagaimana syahadatnya mereka ya? Syahadatnya mereka ini ahli kitab, orang-orang yang mempelajari Taurat dan Injil ini gimana? Maka mestinya semuanya nabi ini mengajarkan kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Ini semua sama, dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ini semua sama. Cuma yang kedua ini yang berbeda. Kalau kita ini orang Islam, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Kalau orang Kristen dulu, orang Nasrani dulu, ya mestinya la ilaha illallah Isa bin Maryam Ruhullah ya. La ilaha illallah Isa Yesus itu Ruhullah ya. Kalau Musa ya la ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah, Musa kalimullah. Nah itu standar dulu seperti itu, maka pengikut-pengikutnya itu bersyahadat seperti itu ya. Tapi mengapa sekarang ini banyak orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen ini menjadikan Yesus Isa ini sebagai Tuhan? Ini harus kita pelajari sejarahnya dulu ya. Kita tidak bisa langsung menyalahkan, salah itu nggak bisa. Karena sesuatu itu ada retorika, ada sejarahnya, ada ada urut-urutannya. Mereka ini karena apa? Karena mereka ini mengartikan la ilaha illallah ini tiada Tuhan selain Allah. Ya mereka percaya tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Kemudian dia Isa Ruhullah. Nah ini yang menjadi pertanyaan, ini yang kedua. Umat Kristen, umat Nasrani ini menjadikan Isa ini ruh Allah, yaitu tapi menafsirkan ruh ini adalah nyawanya Allah, nyawanya Allah yang turun ke bumi ya. Sehingga dikatakan dalam Yohanes ya, di dalam orang Kristen ya, dalam Yohanes pada mulanya firman, firman itu bersama Allah dan firman itu Allah sendiri lah. Itu menyatakan seperti ini. Di dalam Quran juga ada, yaitu Isa bin Maryam Ruhullah wa kalimatuh, dan Isa bin Maryam itu adalah rohnya Allah dan kalimatnya Allah. Kalau kita sejajarkan dengan Yohanes pasal 1 yang pertama itu hampir sama, yaitu Isa ini adalah roh Allah dan kalimat Allah. Ini hampir sama. Maka kalau menafsirkan Isa ini roh Allah dan rohnya ini ditafsirkan sebagai nyawa Allah yang turun ke bumi, maka jadilah Isa ini nyawanya nyawa Allah, akhirnya badannya badan manusia. Nah ini. Tapi kalau orang Islam menafsirkan roh Allah ini adalah roh ini ciptaan Allah, sehingga Isa ini ya diciptakan dengan kalimat Allah, akhirnya seperti itu. Tapi sebenarnya juga belum tentu benar keduanya, karena ketika Quran juga tidak ada kata-kata yang mengatakan roh itu ciptaan Allah, juga tidak mengatakan roh itu tiupan Allah adanya ya.
maka harus kita luruskan. Tapi kalau bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Isa bin Maryam ruhullah, ya, saya bersaksi bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah, Isa bin Maryam ini adalah ruhnya Allah, maka umat Nasrani, umat Islam ini tidak ada perdebatan. Dan bahkan di dalam hadis, ya, Al-Bukhari di nomor 3190 mengatakan bahwa saya artinya saja Rasulullah bersabda, jika seorang mendidik hamba saya wanita dengan baik kemudian membebaskan lalu menikahnya, maka baginya 2 pahala. Dan bila seorang beriman kepada Isa alaihissalam kemudian beriman kepadaku, pada Muhammad, maka dia dapat pahala. Berarti dengan dasar hadis ini kita bisa, yaitu barang siapa ahli kitab, ya, ahli kitab siapa saja yang orang mempelajari Taurat dan Injil, kemudian dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian Isa ruhullah, ya, maka dia dapat pahala. Ya, inilah budak janggotan mengajari calon-calon satrio piningit, ya, untuk mengajari syahadat pada pimpinan umat Islam yang belajar Taurat dan Injil dan pimpinan Mesias, ya. Nah, apa itu? Satrio piningit yang ada di kaum Nasrani ataupun satrio piningit yang ada di dalam Islam, supaya mengerti syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dapat 1 pahala. Jika bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Isa bin Maryam ruh Allah, dapat 2 pahala, ya. Ada tertulis di hadis Al-Bukhari yang saya bacakan tadi, ya, di nomor 3190 kalau nggak salah, ya, bisa dicek ulang, bahwa budak janggotan ini bicara dengan hukum, ya, tidak bicara secara ngawur, ya, dengan hukum, dengan literatur, ya, dengan penyanggan pun, ya, silakan komentar-komentar, ya, baik Anda ahli kitab ataupun siapa saja, saya persilakan masuk, ya, buat calon-calon satrio piningit, supaya berani mengatakan pada pimpinan-pimpinan yang sekarang ini mendebatkan Taurat, Injil, dan Quran, supaya bersaksi bahwa apa ini, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Isa bin Maryam ruh Allah. Kalau orang Yahudi ditambahi Musa kalimullah, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa bin Maryam ruhullah wa asyhadu anna Musa kalimullah. Ini kalau ahli kitabnya jadi Yahudi, ya. Mestinya ini ada dasarnya, yaitu ada dasarnya. Kemudian apakah ini juga tidak bertentangan dengan Quran? Tentunya tidak. Karena di dalam Al-Maidah ayat 66, 67, 65, 68 itu lastu malasai, ahli kitab tidak dipandang beragama hingga menegakkan Quran. Orang yang menegakkan Quran pasti yakin dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena Quran turun pada Muhammad. Kalau menegakkan Taurat mesti asyhadu anna Musa kalimullah. Kalau menegakkan Injil berarti wa asyhadu anna Isa bin Maryam ruh Allah. Inilah yang menyatukan kitab-kitab tersebut. Oke, billahi taufik wal hidayah. Kita sambung nanti, ya, di acara-acara yang lain untuk meluruskan yang belum lurus. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.